Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Nah, pada video kali ini teman-teman ya, gue mau sharing dari kolom komentar yang ada di YouTube nih teman-teman. Ya, balik lagi di channel konsulen ya teman-teman ya, konsultasi luka online. Oke, jadi di sini gua tuh buka sesi ini teman-teman ya, supaya channel YouTube ini bisa lebih cepat berkembang dan bisa direkomendasikan oleh YouTube supaya banyak orang yang terbantu dengan video-video ini teman-teman. Nah, jadi di sini gua mau mulai dari komentar-komentar yang ada di YouTube ya teman-teman ya. Abis itu baru kita sesi masuk ke, kalau udah semuanya habis komentarnya, nanti mungkin kita akan ngebahas tentang luka yang konsultasi masuk lewat WA gua. Tapi untuk saat ini sementara gue mau ngabisin pertanyaan-pertanyaan atau enggak sharingan-sharingan dari orang-orang yang ada di kolom komentar. Nah, ini ada orang komentar gini teman-teman. Gua luka robek nggak pakai jahit, tapi gue bersihkan pakai alkohol dan infus perban malah cepet sembuh. Ya. Jadi ada pernyataan seperti itu teman-teman ya. Jadi dia tuh lukanya robek, terus nggak dijahit ya, cuma disiram alkohol sama bersihin pakai air infus, terus lukanya cepet sembuh. Ya alhamdulillah gue ucapin ya. Jadi memang sebenarnya seberapa cepatnya itu kita tuh sebenarnya harus tahu dulu robeknya sedalam apa ya, lapisan kulit yang bagaimana yang robek, apakah dalam atau enggak tidak ya. Terus juga untuk alkohol teman-teman sebenarnya sudah tidak dianjurkan untuk luka ya, karena alkohol ini di luka itu bersifat toksik kalau nggak salah teman-teman ya. Jadi memang alkohol sudah tidak digunakan dan tidak disarankan untuk luka. Yang pertama, kalau teman-teman gunakan alkohol untuk luka, udah pasti itu nyeri teman-teman, perih, ya kan, udah nggak nyaman teman-teman. Ya sebelum dikasih alkohol kita tuh udah trauma dulu, waduh alkohol pasti perih nih gitu kan. Nah kalau teman-teman lihat di video gue tuh nggak pernah menggunakan yang namanya alkohol. Gue pasti menggunakan sabun khusus cuci luka. Nah apakah sabun khusus cuci luka aman? Aman teman-teman, dan tidak perih. Ya karena memang sabun ini khusus untuk cuci luka, bukan sabun yang kita buat mandi itu teman-teman, yang ada kandungan deterjennya mungkin ya, itu pasti perih ya. Tapi kalau sabun khusus cuci luka umumnya digunakan di luka tidak perih sama sekali, walaupun perih biasanya cuma sedikit teman-teman, itu tergantung orangnya masing-masing ya. Jadi kan kita tahu alkohol itu taunya katanya untuk membersihkan luka. Nah tingkat keefektifannya itu berapa detik gitu teman-teman ya. Jadi ditaruh di luka tuh langsung nguap yang namanya alkohol, jadi tidak efektif teman-teman jika menggunakan alkohol, makanya tidak disarankan. Nah terus juga ada pernyataannya gini teman-teman nih, bagus juga nih, luka robek nggak pakai dijahit ya. Sebenarnya kalau robeknya, sebenarnya jahitan ini yang kita bahas ya, jahitan itu sebenarnya tuh di luka itu akan menjadi yang namanya benda asing jika terlalu lama. Makanya umumnya jahitan itu 1 minggu itu udah harus dicabut teman-teman ya. Jahitan yang tidak jadi daging ya, kan jahitan itu kan ada yang diserap oleh tubuh, ada juga yang nggak diserap oleh tubuh. Kalau nggak diserap oleh tubuh biasanya itu harus dibuka dalam waktu 1 minggu ya. Tapi kadang-kadang di rumah sakit ya udah jahitan terusnya infeksi, udah ada nanah segala macem. Nah itu harusnya diangkat jahitannya, karena bagaimanapun itu luka tidak akan nutup kalau jahitannya ada slok atau enggak nanahnya atau enggak infeksi. Biasanya jahitannya tidak akan nutup karena dia yang luka yang bisa nutup yang dijahit itu kalau tidak ada infeksi teman-teman. Tapi kalau ada infeksi biasanya dia tidak akan nutup. Mau jahitannya didiemin sebulan di situ pun tidak akan nutup lukanya. Justru malah jahitan tersebut akan menjadi benda asing. Ya. Jadi baiknya kalau ada luka dijahit atau enggak, ya itu terserah, balik lagi ke teman-teman. Ya kalau lukanya memang besar dan memang butuh kondisi jahitan, ya dijahit gitu kan. Tanya ke dokternya, kan dokternya lebih paham. Tapi di sini gua hanya fokus untuk proses penyembuhan lukanya aja, bagaimana gitu kan. Kalau memang ada jahitan dan luka itu memang luka steril, ya lakukanlah dengan perawatan yang steril teman-teman. Cucinya menggunakan NaCl, sarung tangan juga menggunakan cucinya menggunakan NaCl ya, atau cairan steril. Cara ngerawat lukanya kita juga pakai kasa steril, handscoon kita harus steril, alat yang kita gunakan harus steril. Jadi jangan bilang kalau luka steril terus teman-teman nyucinya tuh pakai NaCl udah bener, terus sarung tangan biasa. Ya itu sama aja bukan perawatan steril, karena metode steril itu beda ya teman-teman ya. Seperti itu. Tapi kalau lukanya sudah infeksi, ini udah lain cerita. Berarti
luka tersebut itu bukan luka steril teman-teman, masuknya udah luka bersih. Biasanya kalau udah infeksi seperti itu, biasanya gua akan cuci menggunakan sabun khusus cuci luka, kompres pakai cairan PHMB, dan gunakan salep sesuai dengan kondisi luka teman-teman. Salep ada banyak mereknya dan ada berbagai macam komposisi. Nah biasanya kalau perawat luka itu biasanya tahu nih kapan harus menggunakan antimikroba, kapan harus cukup menggunakan yang bisa menjaga kelembapan dan lain-lain. Oke, mungkin itu aja sih teman-teman video kali ini dari gua. Ya, sekian videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.